Bisa tahu nama keluarga atau nama mantan? Idi, ngapain gue ngurusin mantan, mending keluarga sendiri kan? Astaga nak, kebetulan banget papa kamu selama ini gak pernah ceritain tentang keluarga kita. Iya mas, selama ini kita cuma tinggal berdua kan. Siapa tahu di luar sana masih ada yang lain mah. Seandainya aja mama gak lupa ingatan, mama pasti udah tahu kamu tuh punya kakak atau adik nggak? Gak apa-apa mah, aku bakal memecahkan masalah ini. Nama keluarga kita Feli dan Amel. Amel itu kan mama, berarti bener mah cuman kita berdua. Yah, tapi entah kenapa feeling mama mengatakan beda nak. Aduh mah kayaknya mama halu deh. Kepala mama terbentuk terlalu keras. Enggak nak, mama yakin jiwa mama masih ada di luar sana. Entah itu papa, adek, ataupun kakak kamu. Hah? Woi Fel gawat, barusan gue ngeliat papa lo. Apa dia bangkit lagi ya? Lo yang bener aja lah Kay, mending lo kucek mata lo deh. Ih, gue serius tahu dia tuh lagi belanja sayur. Apaan sih Kay? Hah? Selama ini gue punya keluarga lagi namanya Bastian dan Hani. Bastian itu kan papa gue. Harusnya yang di sini kan masih hidup semua, itu artinya papa masih hidup. Hani itu kan anak SD yang sering datang ke sekolah kita. Lo kenal? Iya, dia sering cari tahu tentang keluarga lo dan sering nanyain lo. Jangan-jangan selama ini dia udah tahu lagi kalau sebenarnya kita tuh keluargaan. Kayaknya lo bisa ngeliat nama keluarga lo sendiri ya, Vel. Saran gue lo nggak usah terusin lagi deh, nanti jadi beban pikiran lo. Gue harus telusurin karena ini permintaan nyokap gue. Bu, ibu kan guru di sekolah ini, jadi pasti kenal yang namanya Hani yang sering datang ke sekolah ini kan? Kenapa tiba-tiba kamu cari Hani? Ya iyalah saya cari dia, soalnya dia keluarga saya, dia tuh anak SD, itu artinya dia adik saya. Ya ampun, jelasinnya panjang banget, ibu jadi ragu deh sebenarnya dia adik kamu atau bukan. Lah serius bu, cuman saya agak lama terpisah sama dia aja sih. Enggak, Hani itu nggak punya keluarga, dia itu sebatang kara. Ih apaan sih bu? Vel, mending lo ikut gue. Apaan sih Ti, gue belum selesai ngomong sama bu guru. Ih udah Vel, cepet ikut gue. Iya deh, gue jalan sendiri gak usah didorong. Bahaya tuh anak. Kenapa sih Ti lo ngelarang gue kayak gitu? Ya ampun, lo gak tahu ya kalau selama ini Hani itu adalah anaknya Bu Guru. Yang bener aja lo, itu artinya Bu Guru udah nyulik Hani selama ini dari keluarga gue. Aduh, kalau itu gue no comment deh Vel. Kok gitu ya dia? Hah? Selanjutnya keluarga gue nambah yang namanya Vela. Itu siapa? Vela ya? Gue gak pernah dengar juga sih. Kalau gitu pemikiran lo tadi udah tepat aja, lo harus temuin Hani. Tapi gue agak ragu dia tahu semua tentang keluarga gue ini. Vel, Hani itu punya data keluarga masyarakat yang ada di kota ini. Hah? Kayaknya tanggung jawabnya gede juga ya, padahal kan dia masih SD. Aduh, mana sih yang namanya Hani? Gue udah keliling sekolah, harusnya jam segini dia dateng kan? Kak Feli cari aku ya? Oh, kamu yang namanya Hani? Ya ampun, kamu keluarga kakak. Sekarang kamu jelasin ke kakak, siapa yang namanya Vela? Enggak, aku nggak tahu itu siapa. Loh kenapa? Padahal kan kita keluarga, dan apalagi kamu punya datanya kan? Enggak, aku nggak punya data apa-apa, aku cuma anak SD biasa. Kamu kayak gini makin mencurigakan. Kalau gitu, kamu datang aja ke rumah kakak, nanti kamu bakal tinggal di rumah kakak. Aku tuh hidup sendiri aja, sebatang kara. Ih, kamu aneh banget deh. Mama kan lupa ingatan, jadi dia nggak bisa ceritain ke kakak. Cuman kamu yang bisa, soalnya kan kakak baru balik dari luar negeri. Ada yang telepon aku, kak. Aku harus pergi. Astaga, gimana sih tuh anak? Gue kan belum selesai ngomong. Aku pulang. Adek, kamu ngapain ada di rumah kakak? Udah kakak bilang kan, kamu sih nggak mau tadi. Aku cuman nggak sengaja lewat kok. Nggak sengaja lewat kok masuk ke halaman belakang. Aneh deh kamu. Ya udah, aku kasih tahu kakak. Di dalam buku ini ada daftar nama keluarga kita. Wah, yang benar. Kalau gitu kamu kasih tahu kakak, siapa sih Vela itu? Sebenarnya dia adalah warna keluarga. Ini maksudnya apa mah? Mulai sekarang setiap orang di kota kita bakal dapat warna keluarganya masing-masing. Hijau rendah, merah biasa, biru tinggi. Emang apa gunanya mah? Pokoknya keluarga yang patut dihormati itu adalah yang warna biru. Kalau keluarga kita apa ya mah? Untung aja merah mah. Loh, kok merah? Ya udah nak, pokoknya itu bagus kan. Jadi kita nggak terlalu dihormatin, tapi kita juga nggak ditindas. Oke mah, kalau gitu aku nggak perlu khawatir posisi aku kan. Aku bakal pergi ke sekolah dulu mah. Bye. Tunggu nak, tapi kamu ingat pesan mama ya. Kamu nggak boleh temenan sama orang yang warna keluarganya beda. Iya mah, kalau itu aku juga tahu. Kalau kita temenan sama warna yang beda kan bisa-bisa kita metong. Udah ya, aku pamit mah. Semoga aja tuh anak gak hilang. Oke ya, kita ke kantin yuk. Maaf Vel, gak bisa soalnya warna keluarga gue merah. Lah iya sama, gue juga merah. Jadi lo gak perlu khawatir, kita bisa temenan. Yang bener, akhirnya gue punya temen. Dari tadi gak ada yang warnanya merah loh. Hah? Maksud lo yang dapat warna merah cuma kita berdua? Sayangnya iya. Kalau gitu artinya kita cuma bisa temenan berdua, gak bisa nambah member lagi. Gak bisa juga karena murid di sekolah kita tinggal 4. Gue, lo, Tiara, Dela. Hah? Kok bisa? Murid yang lain udah pada metong karena mereka banyak yang melanggar aturan. Astaga, kalau gitu gue harus temuin Tiara dan Dela. Hah? Lo aja deh, gue pergi dulu.
Kenapa sih tuh anak aneh deh? Tiara, akhirnya gue nemuin lo, warna keluarga lo apa? Aduh Vel, ngapain sih lo pakai nanya gue? Udah jelas gue biru kan? Hah, itu artinya kita nggak boleh temenan. Kalau kita temenan, kita bisa metong. Siapa juga yang mau temenan sama lo? Nggak level. Orang-orang yang warna keluarganya tinggi, jangan-jangan memang sombong kayak gini. Heh, sembarangan ya lo kalau ngomong. Lo kayak gini sama aja nggak hormat sama gue. Harusnya lo cium kaki gue. Nggak sudi. Ih, kok aneh ya? Kenapa tiba-tiba warna keluarganya jadi loading? Kenapa lo ngeliatin warna keluarga lo? Aneh ya? Bukan urusan lo. Kalau ada apa-apa lo tanya aja sama Bu Guru karena dia penguasa keluarga. Bu, saya mau nanya tentang warna keluarga saya, kenapa loading ya? Pasti karena kamu ngomong sama orang yang punya warna berbeda sama kamu kan? Hah, iya bener Bu. Ya ampun, kalau gitu saya harus gimana dong? Gimana cara balikinnya? Punya keluarga kamu juga kena imbasnya. Mereka nggak muncul semua. Itu semua salah kamu. Iya Bu, saya salah. Saya bakal tebus. Udah, saya nggak mau ribut di sini ya. Pokoknya nanti saya bakal bentuk kelas masing-masing untuk kalian sesuai warna. Astaga, mulai sekarang hidup kita dipandang dari warna keluarga. Ya begitulah takdir. Kalau kamu menolak ini semua, kamu bakal metong. Enggak Bu. Saya sangat senang dengan adanya warna keluarga ini. Saya merasa terbantu. Hehe. Aduh, gue harus gimana dong? Mama nelpon. Pasti mama mau protes kan? Terpaksa angkat deh. Halo? Anakku, kamu ada ngelakuin apa di sekolah? Kenapa warna keluarga kita tiba-tiba loading? Aku ada ngelakuin sedikit kesalahan, Ma. Cuman mama tenang aja, aku bakal perbaikin sebentar lagi. Mama gak mau tahu, kamu harus perbaikin atau kamu gak boleh pulang ke rumah. Ya, tapi Ma, aku bahkan gak tahu gimana caranya balikin warna keluarga kita ini. Maafin aku, Ma. Loh, malah dimatiin. Lo tenang aja, Vel. Warna keluarga lo bakal muncul lagi pas jam 12 siang kok. 12 siang? Udah kayak Cinderella aja. Pokoknya nanti muncul habis lo buka suatu ruangan. Oke anak-anak, sekarang udah jam 12 siang, itu artinya saatnya kita pembagian kelas. Jadi tulisan kelas kita yang mana ada di dalam sini, Bu? Ya udah jelas lah, Vel, masa pakai tanya? Loh Dela mana, kok dia masih belum muncul? Udah Vel, mending lo pikirin diri lo sendiri aja, nggak usah pikirin orang lain. Oke, nggak usah ribut lagi, pokoknya kalian harus pergi ke kelas kalian masing-masing sekarang. Kelas gue yang A, berarti yang ini kan? Gue harus buka, kira-kira isinya ada siapa ya? 3, 2, 1. Loh, kembaran mainan atau kembaran tas? Udah jelas kembaran tas dong, soalnya sekarang gue udah nggak main lagi. Ya ampun, siapa sih yang pilih kembaran tas? Masa orang tua disuruh pakai ginian? Iya Ma, aku juga nggak tahu tuh orangnya siapa. Emang isinya apa Mah? Mama belum buka, pengen Mama buang tapi takut dimarahin sistem. Ya udahlah, cuma dimarahin doang kan? Astaga, maksud Mama dimarahin itu adalah dihabisi. Mana tas kamu? Oh, punya aku belum diambil Mah. Ya udah, kamu harus bawa tas itu kemana-mana ya, karena ada barang penting yang bisa menyelamatkanmu. Oke, bahkan isi tasnya aja aku nggak tahu. Kesel deh, siapa sih yang milih tas ini nggak sesuai banget sama karakter gue? Loh, emang kenapa? Siapa tahu tas ini isinya duit kan? Feli, nggak ada satupun orang yang tahu apa isi tas ini. Kita kan cuma lihat luarnya doang. Ya udah, kalau gitu kenapa nggak dibuka? Loh, digembok. Iya, gemboknya baru bisa dibuka setelah aba-aba dari Bu Guru. Oh, pokoknya kalau gue tahu siapa yang pilih kembaran tas ini bakal gue benyek-benyek. Hah, parah banget nih. Enggak ya, justru satu sekolah ini udah setuju sama gue. Wah, mampus gue bisa diburu sama semua orang dan gue gak punya tim kan? Hah, lo bilang apa, Vel? Enggak, cuman ngoceh sendiri aja kok. Bu, kenapa semua orang nyudutkan saya ya? Saya kan gak ada salah apa-apa. Ibu di tim saya kan? Iya, Feli, ibu dukung kamu. Tapi bohong. Hah? Kenapa, Bu? Ibu tahu kalau sebenarnya kamu yang pilih kembaran tas dan ini bencana buat kita semua. Saya sama sekali gak ngerti kenapa ini disebut bencana, Bu. Kalau kamu buka tas itu, berakhirlah sudah kita semua. Ibu, lagi pula tasnya tuh lucu. Gak mungkin kan isinya menyeramkan? Jangan pandang sesuatu dari luarnya ya. Ternyata ngomong sama ibu tuh gak membantu ya. Sekarang mana tas kamu? Ada di kelas. Oke, kalau gitu saya bakal mengakhiri ini semua dengan mengumpulkan semua murid. Hah? Maksudnya apa tuh? Vel, gue tahu kalau sebenarnya lo kan yang pilih kembaran tas. Gue dikasih tahu sama nyokap lo. Iya, kenapa emang? Lo harus pulang sekarang juga sebelum Bu Guru menjalankan rencananya. Lah, emang kenapa? Bu Guru tuh pengen lo ngaku soalnya warga-warga di depan sekolah udah pada ngamuk. Ya udah, paling berapa orang doang kan? Ya ampun, Vel, yang sama tasnya kayak gini tuh satu dunia tanpa terkecuali. Hah? Seriusan lo? Gue pikir satu kota doang, ternyata satu dunia. Wah, mampus gue. Tuh kan, buru mending lo pulang daripada lo nyesel. Oke. Aduh, dunia apaan sih ini? Pak, tolong Pak, saya mau keluar. Saya sudah diinstruksi Bu Guru, katanya saya tidak boleh mengeluarkan satupun murid dari sekolah. Aduh, ya ampun. Ayolah, Pak. Tapi kalau ada ini beda lagi ceritanya. Sekarang saya cuma ada 500 rupiah, Pak. Kalau gitu saya nggak mau. Tetet, lagi tawar-menawar apa ini? Cepat kumpul di aula. Bu, izinin saya pulang soalnya mama saya lagi sakit di rumah. Omong kosong, mama kamu aja hadir tuh di aula. Hah?
Ngapain mama hadir? Cepetlah, kamu kan pemeran utama hari ini, jadi kamu harus kesana secepatnya. Bu guru punya rencana apa lagi nih buat gue? Baiklah semuanya, di sini saya telah menemukan orang yang telah memilih kembaran tas hari ini dan bisa mengubah nasib kita semua. Gue bisa mengubah nasib? Maksudnya apa? Saya udah tahu bu, si Feli tuh. Iya bener tuh Feli. Jadi tunggu apa lagi Feli? Cepet buka. Cepetan buka Fel. Keisha, ini dia kuncinya. Iya ya udah kalau gitu saya bakal buktiin. Bukan saya kok. 3, 2, 1. Loh, kok kalian semua pada mundur-mundur? Hadir atau nggak hadir? Maksudnya apa, Mah? Jam 3 sore nanti kamu bakal pilih antara hadir atau nggak hadir di sebuah acara, nah. Wah, kalau sampai ada pilihan dari sistem kayak gini, artinya acaranya gede banget kan, Mah? Bisa jadi, tapi Mama saranin kamu nggak usah hadir ya. Mama, siapa sih yang nggak mau hadir di acara yang gede banget kayak gitu? Kita pasti untung, Mah. Untuk kasus ini, kamu nggak usah pikirin yang untung-untung dulu, nak. Soalnya nyawa kamu lebih berharga. Apa sih maksudnya? Ya udah kalau gitu aku nggak hadir. Loh, kok nggak bisa? Iyalah, kan Mama udah bilang, bisanya jam 3 sore nanti. Oh ya udah Ma, aku ke sekolah dulu buat nanya ke teman-teman. Kira-kira mereka pilih yang mana ya? Bye Ma. Keisha, kita sama-sama pilih nggak hadir ya. Fel, lo nggak denger ya? Kita tuh diinstruksikan buat hadir. Oh gitu. Emang ini acara apaan? Yang jelas acara yang melibatkan seluruh warga yang ada di kota ini. Tapi katanya bahaya, Fel. Nggak mungkin bahaya lah kalau kita diinstruksikan sekolah buat ikut dalam acara ini. Udah kalau gitu kita pilih hadir aja nanti. Lebih baik kita selidikin dulu sebenarnya ini acara apa sih? Cluenya ada di meja kantor guru. Oh jadi gitu. Gue yakin lo pasti nggak berani ambil kan? Kalau gitu gue serahin aja ke gue. Lo yakin bisa, Vel? Bu guru itu kan serem banget. Jelas dong kalau kita salah pilih bisa-bisa kita diasingkan tahu. Lebih bahaya dari itu. Hei, ngapain lo di sini? Lo kan bukan siapa-siapa, jadi lo nggak punya hak buat ada di kantor guru ini. Jangan-jangan lo mau ngintip buku acara kita ya? Iya, emang kenapa? Ya ampun, itu kan terlarang. Kita sudah diinstruksikan buat pilih hadir. Ya, tapi gue rasa ada yang mencurigakan. Udah nggak perlu debat. Pokoknya sekarang kalian ke kelas kalian masing-masing. Nanti ibu bakal umumin sesuatu. Awas aja lo, Ti. Gue bakal buktiin kalau pendapat gue bener. Acara ini tuh nggak beres. Nih. Cepat. Iya. Cepatlah, Bu. Baik anak-anak, ibu punya pengumuman. Jadi kalau kalian mengikuti acara yang diadakan sistem ini, kalian bakal dapat 1 miliar per orang. Wow. Hah? Kok kayak nggak masuk akal? Wah, tuh kan bener apa kata gue, kita harus pilih hadir, Vel. Wah, 1 miliar bisa buat bayar utang gue semuanya. Tiara, kenapa lo berubah pikiran? Maaf, Vel, yang kali ini lebih menguntungkan, jadi gue bakal pilih hadir. Gue bakal ngikutin suara terbanyak, yaitu hadir aja deh. Oke, sejam lagi pemungutan suara dimulai. Kalian semua harus bersiap, tapi jangan sampai mengubah pilihan kalian ya. Bu, emangnya nggak mau dijelasin acaranya apa? Udahlah, Vel, nggak perlu, yang penting kan uangnya. Iya, Vel, lo mah kebanyakan aturan. Tapi feeling gue tuh nggak pernah salah. Loh, kenapa mama nelpon jam segini? Kan belum jam pulang sekolah. Angkat deh. Halo? Nak, sebentar lagi pemungutan suara. Kamu harus pilih nggak hadir ya, sesuai apa kata mama tadi. Tapi semua orang tuh bakal pilih hadir, Mah. Kamu percaya aja sama mama, mereka semua itu jahat. Tapi mama pun sering bohongin aku, artinya mama juga jahat. Ya udah deh, pokoknya aku berusaha sama diri aku sendiri, Mah. Aku nggak mau dengerin orang lain. Kalau kamu nggak dengerin mama, kamu bakal nyesel. Yah, nih anak malah dimatiin. Gue harus ikutin apa kata hati gue aja. Aduh, leganya habis boker. Kamu di sini aja, jangan pergi kemana-mana. Loh, saya mau ke aula, Bu. Kita ada pemungutan suara kan? Iya, tapi kamu pungut suaranya di sini aja, saya bakal liatin kamu. Apa? Ya ampun, gue cap-cicup aja kali ya. Pemungutan suara dimulai dalam 3, 2, 1. Aduh, semoga aja feeling gue bener deh. Loh, astaga, ini maksudnya pilihan gue salah. Kenapa mereka semua pada pilih gak hadir, Bu? Karena